Seorang gadis sedang memotret ketika kameranya secara tidak sengaja menangkap adegan pembunuhan yang mengerikan. Namun, alih-alih melarikan diri karena takut, ia mengumpulkan keberanian dan begitu mendapat kesempatan memotret wajah si pembunuh. Setelah itu, Anna segera berlari menyeberang jalan untuk pergi ke kantor polisi bersama pamannya dan melaporkan semuanya. Tetapi ketika ia sampai di mobil, tidak ada seorang pun di dalamnya. Ia berpikir mungkin pamannya telah kembali mencarinya setelah mendengar suara tembakan. Ketika Anna kembali, dugaannya benar. Pamannya telah bertemu dengan si pembunuh. Anna berteriak dan mencoba memperingatkannya, tetapi sudah terlambat. Detik berikutnya si pembunuh menembak dan membunuh pamannya. Sekarang si pembunuh ingin membunuh Anna juga karena ia telah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Anna segera melarikan diri dan pergi ke rumah kayu terdekat untuk meminta bantuan. Seorang pria bernama Nick tinggal di rumah itu. Nick awalnya terkejut, tetapi kemudian sebuah peluru yang ditembakkan dari luar mengenai kakinya. Kemudian ia menyadari bahwa gadis itu sedang dibuntuti oleh seorang pria berbahaya. Nick segera menutup pintu, masuk ke dalam, dan mengeluarkan pistol pendeknya. Dia hanya memiliki 2 peluru. Saat si pembunuh mencoba memasuki rumah, Nick tiba-tiba menyerang. Peluru itu mengenai si pembunuh, tetapi tidak fatal. Konfrontasi berbahaya pun terjadi antara keduanya. Si pembunuh mengatakan kepada Nick bahwa dia akan pergi jika Nick menyerahkan gadis itu kepadanya. Tetapi Nick tahu bahwa melakukan itu berarti kematian Anna, jadi dia menolak mentah-mentah. Sementara itu, si pembunuh menemukan sebuah surat di rumah yang mengungkapkan bahwa Nick sebelumnya hidup dalam keluarga yang bahagia. Namun, putranya meninggal dalam kecelakaan dan istrinya juga meninggalkannya. Karena itu, Nick hancur dan menjadi terisolasi. Si pembunuh setelah membaca ini mengejek Nick dan menyebutnya pengecut. Tetapi kemudian Anna menyemangati Nick, mengatakan bahwa jika dia mau, dia bisa memperlakukannya seperti ayahnya. Mendengar ini, Nick mendapatkan kembali keberanian untuk hidup dan melawan. Tepat saat itu, sebuah mobil polisi tiba-tiba berhenti di luar rumah. Tetapi si pembunuh dengan cerdik menembak polisi dan menyembunyikan mobilnya. Situasi menjadi semakin berbahaya. Akhirnya, si pembunuh menangkap polisi yang terluka dan memaksa Nick untuk menyerahkan gadis itu kepadanya. Tetapi Nick mengerti bahwa jika dia menyerah, Anna tidak akan selamat. Jadi, dia memutuskan untuk melawan si pembunuh berbahaya itu sampai nafas terakhirnya dan berlangganan untuk bagian kedua.